Selamat siang Bu Vivit. Bisakah saya minta waktunya sebentar? Saya ingin ngobrol sama Ibu, apakah boleh? Selamat siang Mel, wah dengan senang hati. Mari sini Mel, apa yang bisa diceritakan pada ibu? Begini Bu, belakangan ini saya itu merasa kurang nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal ini sangat benar-benar mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa ya yang bisa ibu bantu dan apa ya yang ingin kamu ceritakan di akhir diskusi ini? Saya itu hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya. Jadi agar mendapatkan nilai yang baik dan saya merasa nyaman ketika belajar gitu, Bu. Baiklah. Sebelumnya kamu bisa ceritakan apa saja yang membuatmu itu tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran itu apa? Begini, Bu, saya tuh bingung. Belakangan ini saya tuh diperlakukan tidak adil oleh guru saya di les itu. Dalam hal pemberian nilai ulangan gitu. Lalu apa sih yang membuatmu merasa tidak adil dari guru itu? Begini Bu, guru tersebut tuh membuka les privat toh Bu. Sebagian besar murid di kelasnya itu mengikuti les privat, kecuali saya gitu. Gini, bisa nggak dijelaskan lebih jelasnya apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan guru tersebut membuka les privat itu? Saya tuh merasa nilai yang diberikannya tidak adil Bu. Para murid itu yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya gitu Bu. Oh, begitu rupanya. Baik. Di sini ibu akan mulai sedikit memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan itu, apalagi yang membuatmu merasa tidak nyaman di dalam kelas itu? Saya tuh juga merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir-nyindir saya karena tidak mau ikut les privatnya, Bu, gitu. Bentar ya Mel ya, bolehkah ibu bertanya seperti apa bentuk sindiran dari ibu atau bapak guru tersebut? Gini Bu, katanya itu anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, gitu Bu katanya. Oh, terus yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian itu apa? Saya itu jadi merasa guru tersebut tuh menyindir saya karena tidak ikut les privatnya. Jadi saya merasa nggak nyaman Bu. Oh, lalu selama ini setelah disindir-sindir, terus merasa nilaimu jelek, langkah apa saja yang kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya itu menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les tersebut, Bu. Lalu apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Pertanyaan apa yang kamu lontarkan dan apa jawaban dari mereka? Saya itu bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat itu. Nah, mereka bilang itu lebih paham dengan menyelesaikan soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal, Bu, gitu. Lalu kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah menjabat jawaban dari temanmu seperti itu? Begini Bu, sebenarnya saya itu berencana menemui bu guru itu untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah bertanya kepada bu guru tersebut? Saya masih ragu Bu, saya takut kalau dimarahi. Apakah sebelumnya bu guru itu pernah memarahi kamu? Tidak sih Bu. Loh, kalau tidak kenapa kamu tidak mencobanya? Cobalah Hmm, bertanya. iya, benar Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya Bu ya. Iya, bagus. Setelah menemui guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Cobalah sampaikan. Saya itu ingin menyampaikan kalau saya itu tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang tidak optimal itu Bu, yang jelek itu Bu. Bagus. Ayo, ibu beri semangat. Ayo lakukan. Selain itu, apa saja kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu itu merasa kok aku ki yakin toh aslinya aku mendapat nilai yang tinggi walaupun aku tidak ikut les, tapi kok merasa disendirikan gitu.
Eee, iya Bu, saya suka belajar. Tiap sore itu saya selalu mengulang pelajaran hari itu Bu, latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial di YouTube yang bisa dapat saya pahami. Tapi akhir-akhir ini kan semenjak orang tua saya sering kerja, keluar tuh jadi terpaksa saya itu ya belajar sendiri Bu, tidak ditunggui oleh bapak ibu saya. Jadi kendala itu mungkin berasal dari dalam diri ya. Apakah itu juga mengganggu dalam kamu belajar? Mempengaruhimu Iya, apa tidak? iya saya sangat berpengaruh karena waktu belajar saya kan berkurang Bu. Nah, sekarang coba pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan karena tidak ikut les atau kurang belajar? Nah, mungkin juga ya Bu. Iya, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya sih nggak mungkin Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les Bu. Apalagi orang tua saya kan ya, hmm, ya kerjanya seperti itu Bu. Hmm, Tapi saya akan meminta bantuan ke teman saya. Dia kan ikut les. Biasanya dia mau menjelaskan ke saya pelajaran apa yang belum saya pahami gitu. baik. Jadi, setelah Ibu mendengar ceritamu tadi, lalu rencana apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu itu agar nilaimu bagus kembali? Saya akan menemui guru mata pelajaran itu, Bu. Eh, dan menyampaikan ke guru itu bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas apa tidak. Selain itu, saya juga mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, sehingga saya nanti bisa mendapat nilai yang baik walaupun saya tidak ikut les gitu, Bu. Bagus. Ibu sangat suka dengan rencanamu itu. Lalu, menurut kamu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan rencanamu itu? Gini Bu, saya itu besok pagi akan menemui guru les itu Bu di sekolah. Selain itu saya akan belajar lebih giat lagi. Gitu. Siapa yang akan kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmenmu itu? Ayo coba. Saya akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam hal belajar Bu. Nah, itu baik. Kamu lakukan. Semoga kedepannya kamu lebih rajin lagi, lebih pintar lagi, dan bisa menerima semua keadaan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, masalah saya Bu. Ya, sama-sama. Semangat belajar ya. Ya Bu.